Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Layanan VoIP memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan media internet. Dalam komunikasi VoIP, pengguna melakukan komunikasi telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Dengan menggunakan teknologi VoIP, banyak keuntungan yang dapat diambil. Salah satunya adalah biaya yang digunakan lebih murah jika dibandingkan dengan tarif telepon tradisional, karena jaringan berbasis IP bersifat global. Teknologi VoIP diperkenalkan setelah internet mulai berkembang pada tahun 1995. Awalnya, kemampuan mengirimkan suara melalui internet hanya merupakan eksperimen dari beberapa orang atau perusahaan kecil. Perusahaan yang pertama kali melakukan percobaan VoIP adalah VocalTouch yang kemudian diikuti oleh Microsoft dengan program NetMeeting. Motor internet masih sangat lambat, di mana masih menggunakan model dial-up dengan kecepatan kurang lebih 36.6 dibit. Backbone internet pun masih kecil. Aplikasi yang menggunakan banyak bandwidth seperti suara atau video masih sangat terbatas penggunaannya. Dalam komunikasi VoIP, pengguna melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Dan dalam perkembangannya, VoIP lebih membutuhkan sedikit bandwidth jika dibandingkan dengan telepon biasa atau konvensional. Arsitektur VoIP. Semenjak keberhasilan transfer informasi real-time melalui jaringan IP dengan kualitas yang cukup memadai, mulai timbul kecenderungan transfer informasi voice secara besar-besaran melalui jaringan paket IP, dan juga informasi-informasi lainnya. Jaringan VoIP terus berkembang ditandai dengan semakin banyaknya dibuat gateway VoIP secara interface antara jaringan telekomunikasi berbasis TDM dengan protokol SS7 ke jaringan data berbasis paket dengan protokol IP. 1. VoIP System. Panggilan VoIP dapat dilakukan antara komputer to komputer, komputer to phone, dan phone to komputer, serta phone to phone. Dalam panggilan komputer to komputer, sebagai contoh, setelah jalur media ditetapkan, sinyal analog diambil pada 8 kHz atau frekuensi lain tergantung pada kodek. Paket tersebut kemudian dikodekan dalam format biner yang sesuai. Paket yang dikodekan dimasukkan ke dalam paket UDP dengan ukuran berbeda dan dikirim melalui internet. Proses sebaliknya terjadi di PC penerima. Informasi pembicaraan diekstrak dari paket, diproses, dan kemudian dimasukkan ke dalam buffer playout sebagai sinyal ucapan analog. A. Komputer to komputer. VoIP sistem komputer to komputer adalah koneksi VoIP yang menghubungkan dua buah komputer melalui sebuah broadband atau koneksi internet. VoIP sistem ini memiliki persyaratan khusus dalam penggunaannya, yaitu koneksi internet, handset, dan softphone. B. Komputer to phone. VoIP sistem komputer to phone hampir sama dengan sistem komputer to komputer. Perbedaannya adalah VoIP sistem ini memiliki kelebihan, yakni komputer dapat menghubungi nomor PSTN dan ponsel. Fasilitas tersebut dapat dilakukan jika pengguna komputer memiliki saldo pulsa dari perusahaan penyedia layanan VoIP. B. Komputer to phone. VoIP sistem komputer to phone hampir sama dengan sistem komputer to komputer. Perbedaannya adalah VoIP sistem ini memiliki kelebihan, yakni komputer dapat menghubungi nomor PSTN dan ponsel. Fasilitas tersebut dapat dilakukan jika pengguna komputer memiliki saldo pulsa dari perusahaan penyedia layanan VoIP. C. Phone to komputer dan phone to phone. VoIP sistem phone to komputer dan phone to phone dapat dilakukan apabila menggunakan IP phone yang dikoneksikan dengan jaringan internet dan memiliki saldo pulsa dari perusahaan penyedia layanan VoIP. Biaya koneksi yang dibebankan ke pengguna berbeda-beda pada setiap perusahaan penyedia layanan VoIP. Saat menggunakan VoIP sistem ini, pengguna dapat melakukan komunikasi ke IP phone lainnya, PSTN, maupun ponsel. Jaringan VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh dengan menggunakan media internet. Pada VoIP, data suara diubah menjadi kode digital dan ditransmisikan melalui jaringan yang mengirimkan paket atau data.
bukan melalui sirkuit analog seperti telepon konvensional. Pada jaringan suara konvensional, perangkat telepon langsung terhubung dengan pub. Bagaimana perbandingan antara teknologi VoIP dengan teknologi telepon konvensional? Berikut adalah perbandingan antara teknologi VoIP dengan teknologi telepon konvensional. 1. Biaya. Perbedaan paling mencolok antara VoIP dan teknologi telepon tradisional adalah biaya. VoIP tidak hanya jauh lebih murah. Paket tipikal biasanya akan mencakup panggilan lokal tanpa batas. 2. Kenyamanan. VoIP adalah sistem yang jauh lebih mudah digunakan daripada telepon biasa. Ini berasal dari fakta bahwa memiliki satu pemasok untuk data dan panggilan suara memungkinkan Anda menghubungkan semua teknologi dan aplikasi komputer di kantor. Efeknya adalah lingkungan kerja yang jauh lebih efisien. Teknologi VoIP. Teknologi VoIP sangat pesat dalam penggunaannya dikarenakan beberapa hal berikut. A. Perkembangan teknologi transmisi SDH WDM. Pada VoIP menghasilkan kapasitas luar biasa besar, mengakibatkan tarif listrik lain menjadi murah. B. Perkembangan teknologi IP memungkinkan penyaluran voice dengan kualitas yang cukup baik dan kemampuan melipat gandakan kapasitas menjadi 8 kali. C. Cost atau biaya per menit untuk VoIP menjadi sangat murah dibanding IDD. VoIP protokol struktur. Internet protokol hanya berurusan dengan koneksi pengiriman paket yang didasarkan pada upaya layanan terbaik. TCP adalah protokol kontrol berorientasi koneksi yang dapat diandalkan di atas IP. TCP memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Reliable. B. Connection oriented. C. Full duplex. D. Rate adjustment. Berbeda dengan TCP, UDP diklasifikasikan sebagai Unreliable Connectionless Protocol. RTP digunakan bersama dengan UDP, menyediakan fungsi transport jaringan end-to-end untuk aplikasi transmisi data real-time, seperti audio dan video, melalui layanan jaringan unicast dan multicast. Keuntungan menggunakan teknologi VoIP salah satunya adalah pengguna. Dengan kemajuan teknologi tersebut memungkinkan komunikasi suara satunya adalah penggunaan bandwidth yang lebih kecil memungkinkan komunikasi suara hanya membutuhkan sekitar 8 kbps STN. Pelanggan harus menerima kualitas transmisi suara yang sama dengan apa yang untuk layanan telepon jaringan publik standar menggunakan jaringan telepon PSTN, yang berarti transmisi suara memiliki kualitas tinggi. Transmisi suara sama dengan apa yang mereka terima saat kualitas tinggi secara konsisten. Untuk menjamin jaringan yang lebih baik, quality of service pada VoIP adalah berikut ini. 1. Delay. Delay adalah waktu yang diperlukan paket VoIP untuk melakukan perjalanan antara dua karena kecepatan tautan jaringan dan kekuatan pemrosesan perangkat perantara. Beberapa penundaan diharapkan terjadi, namun sebaiknya melakukan upaya untuk meminimalkan penundaan ini. 2. Jitter. Jitter adalah variasi delay. Meskipun penundaan dapat menyebabkan permulaan dan penghentian percakapan yang tidak wajar, penundaan dengan panjang variabel dapat menyebabkan percakapan menjadi putus atau mengalami gangguan. Jitter tidak terdapat pada panggilan PSTN karena bandwidth panggilan sudah diperbaiki. Namun, dalam jaringan VoIP di mana lalu lintas data yang ada mungkin pasti, jitter dapat menjadi masalah. 3. Serialization. Serialisasi adalah istilah yang menggambarkan apa yang terjadi ketika router mencoba mengirim paket suara dan data melalui antarmuka. Prinsip kerja VoIP. Prinsip kerja teknologi komunikasi VoIP adalah melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan internet protokol. VoIP adalah protokol jaringan layer 3 yang menggunakan berbagai layer 2 point-to-point atau link layer protokol seperti PPP, frame relay, atau ATM untuk transportasi lainnya. Contoh VoIP. Berikut adalah beberapa aplikasi media sosial yang menggunakan VoIP.
Skippy. Skippy merupakan aplikasi komunikasi yang berbasis VoIP, ditujukan untuk melakukan komunikasi antar sesama pengguna Skippy. WhatsApp. WhatsApp merupakan alat komunikasi yang dapat menghubungkan kita melalui panggilan suara maupun panggilan video dan pesan berupa teks. Instagram. Perkembangan masa membuat aplikasi yang satu ini kini hadir dengan panggilan suara, di mana dengan adanya panggilan suara, kita dapat menelepon orang yang kita ikutin melalui media VoIP. Namun berbeda dari WhatsApp, yang dapat kita hubungi adalah orang yang kita ketahui nomor teleponnya dari Instagram. Ini bebas menghubungi siapa saja tanpa kita harus mengetahui nomor telepon dari si pemilik akun tersebut. Diagram rangkaian VoIP. VoIP merupakan teknologi yang menjadikan median internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Sinyal suara analog seperti yang didengar ketika berkomunikasi di telepon diubah menjadi data digital dan dikirimkan melalui jaringan berupa paket-paket data dan secara real-time. Proses kerja komponen diagram VoIP. Untuk membuat sistem VoIP, ada beberapa variasi penyambungan dijabarkan sebagai berikut. A. Melalui komunikasi dari komputer ke pesawat telepon IP phone, maupun pesawat telepon biasa yang menggunakan gateway atau perangkat yang disediakan oleh suatu perusahaan untuk dapat mengakses jaringan PSTN setempat. B. Koneksi dari komputer ke komputer dengan berbekal sound card dan handset melalui jaringan LAN maupun internet merupakan solusi paling murah tetapi cukup merepotkan, karena kedua sisi harus memiliki komputer dan perangkat lunak yang sama. Guna melakukan komunikasi menggunakan VoIP, dibutuhkan beberapa komponen pendukung, di antaranya VoIP server, soft switch, software telepon, VoIP gateway, dan protokol. Terdapat dua teknologi yang digunakan untuk VoIP, yaitu terminal H323 sebagai teknologi yang dikembangkan oleh International Telecommunication Union, dan protokol SIP, Session Invitation Protocol, sebagai teknologi yang dikembangkan IETF, Internet Engineering Task Force. Ada beberapa komponen dalam mengembangkan VoIP diklasifikasikan sebagai berikut. A. Application Layer. Fungsi utama lapisan application layer adalah untuk pemindahan file. B. TCP atau IP, Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. C. TCP atau Transmission Control Protocol. TCP merupakan protokol connection oriented, yang artinya menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end-to-end. D. SIP, Session Invitation Protocol. SIP merupakan suatu signaling pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. SIP tidak menyediakan layanan secara langsung, tetapi menyediakan fondasi yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya guna memberikan layanan yang lebih lengkap. Misalnya SDP untuk mendeskripsikan sesi multimedia, RTP untuk transfer data secara real-time, dan Megako untuk komunikasi dengan PSTN. Pembangunan suatu komunikasi multimedia dengan SIP dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. 1. User location, menentukan lokasi pengguna yang akan berkomunikasi. 2. User availability, menentukan tingkat keinginan pihak yang dipanggil untuk terlibat dalam komunikasi. 3. User capability, menentukan media maupun parameter yang berhubungan dengan media yang digunakan untuk komunikasi. 4. Session setup, pembentukan hubungan antara pihak pemanggil dengan pihak yang dipanggil. 5. Session management, meliputi transfer, modifikasi, dan pemutusan sesi. MGCP atau Media Gateway Control Protocol. Protokol MGCP lebih sering digunakan untuk mengontrol titik komunikasi di VoIP. MGCP memiliki fitur tambahan yang unik yang dinamakan call waiting. F. User Datagram Protocol.
UDP pada VoIP digunakan untuk mengirimkan audio streaming yang dikirimkan secara terus-menerus. G. Terminal H323 merupakan salah satu rekomendasi dari itu yang berjalan pada jaringan internet dan jaringan paket switched tanpa mengatur media jaringan yang digunakan sebagai sarana transportasi maupun protokol network layer. Standar H323 mengatur hal-hal sebagai berikut. 1. Audio codec yang bertugas mengkodekan data dari sumber suara untuk dikirimkan dan mengkodekan sinyal kode yang diterima untuk didengarkan oleh penerima. 2. Video codec yang bertugas untuk mengkodekan data dari sumber video untuk dikirimkan dan mengkodekan sinyal kode yang diterima untuk ditampilkan di layar penerima. 3. Sistem control unit yang menyediakan signaling yang berkaitan dengan komunikasi antar terminal H323. 4. H255.0 layar memformat data video, suara, data, dan informasi kontrol lain sehingga dapat dikirimkan melalui jaringan LAN interface sekaligus menerima data yang telah diformat melalui LAN interface. 5. Data channel mendukung aplikasi-aplikasi seperti elektronik, whiteboard, dan kolaborasi aplikasi.